Coba Anda bayangkan, ini abad ke-21 ya, hukum internasional sudah jadi pegangan kita semua. Terus tiba-tiba ada negara adidaya yang bilang mau membeli wilayah negara lain. Kedengarannya seperti cerita dari abad lampau kan? Tapi inilah yang kembali menempatkan Greenland di tengah panggung dunia. Selamat datang, hari ini kita akan kupas tumpukan sumber yang Anda berikan. Ada artikel, analisis kebijakan, sampai catatan sejarah. Tujuannya ya untuk paham apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa Greenland yang dingin dan terpencil ini tiba-tiba jadi sepenting itu. Oke, mari kita bongkar ini. Iya, ini sebenarnya masalah lama yang numpuk dan sekarang baru kelihatan puncaknya. Yang menarik di sini adalah, ini bukan isu yang muncul tiba-tiba. Apa yang kita saksikan ini bukan sekedar soal transaksi properti yang aneh, bukan. Ini adalah benturan keras. Benturan antara, katakanlah, cara pandang geopolitik lama, di mana wilayah bisa diperjualbelikan. Seperti aset ya. Betul, seperti aset. Dengan tatanan hukum internasional modern yang mengakui hak sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi untuk benar-benar paham, kita harus mundur dulu. Kita lihat sejarah Greenland yang sering terlewatkan, pahami status hukumnya yang super unik. Nah, baru setelah itu, kita bisa bedah kenapa negara-negara besar begitu terobsesi padanya. Oke, kita mulai dari asumsi yang paling umum dulu ya. Bahwa Greenland itu cuma es dan salju, tanah kosong. Padahal sumber-sumber yang kita punya ini jelas membantah itu. Jauh sebelum ada peta modern, wilayah ini sudah jadi rumah bagi masyarakat Inuit. Selama ribuan tahun. Ada satu konsep menarik dari buku Les Halaninen, yaitu Indigenous Ecological Knowledge. Ini bukan sekedar istilah keren kan? Maksudnya apa persisnya? Wow, itu adalah pengetahuan yang luar biasa dalam. Coba bayangkan hidup di lingkungan di mana kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Nah, indigenous ecological knowledge itu adalah pemahaman mendalam tentang pola es, pergerakan hewan, cuaca, semua diwariskan dari generasi ke generasi. Wow, Itu yang memungkinkan mereka tidak hanya bertahan, tapi membangun peradaban yang kompleks dan berkembang di lingkungan paling ekstrim di planet ini. Jadi, sebelum orang Eropa datang, Greenland itu sudah punya kedaulatannya sendiri, punya sistem sosial dan pengetahuannya sendiri. lalu datanglah orang Eropa dan ya, segalanya berubah. Titik baliknya menurut sumber Anda adalah misionaris Denmark bernama Hans Egede di tahun 1721. Betul. Dan seperti yang ditulis Ulrik Pramgad, kedatangan Egede ini dibingkai sebagai misi penyebaran agama. Misi suci, gitu. Tapi di baliknya, ini adalah pintu masuk kolonialisme Denmark. Jadi modusnya agama ya? Bisa dibilang begitu. Secara perlahan, lewat monopoli perdagangan, pendirian pos-pos administrasi, Denmark menanamkan struktur kekuasaannya. Lama-kelamaan, Greenland menjadi apa yang disebut koloni tertutup. Semua kebijakan penting diatur dari Copenhagen, penduduk lokal diposisikan sebagai objek yang perlu dimodernisasi, bukan sebagai subjek politik yang diajak bicara. Nah, disinilah ceritanya jadi rumit kan? Masuk ke pertengahan abad ke-20 setelah Perang Dunia II, gagasan kolonialisme kan mulai dianggap tidak pantas. PBB mulai menekan negara-negara Eropa untuk melepaskan koloninya. Gimana Denmark menyikapi ini? Mereka ngelakuin manuver legal yang sangat cerdik. Untuk menghindari pengawasan dan tekanan dekolonisasi dari PBB, Denmark mengubah konstitusinya di tahun 1953. Secara resmi, status Greenland diubah. Dari koloni menjadi bagian konstitusional dari kerajaan Denmark. Oh, jadi di atas kertas mereka bukan jajahan lagi. Tepat. Di atas kertas, Greenland jadi setara dengan wilayah Denmark lainnya. Tapi sepertinya itu cuma perubahan di atas kertas ya. Karena masalahnya tetap sama, semua keputusan besar masih dibuat di Copenhagen, ribuan kilometer jauhnya. Persis. Maria Akren dalam bukunya menjelaskan dampak dari modernisasi paksa yang dijalankan Denmark di era ini. Kebijakannya sangat top-down. Bayangkan saja, komunitas pemburu yang terbiasa hidup menyebar, tiba-tiba dipaksa pindah ke kota baru, tinggal di apartemen blok. Pasti culture shock yang luar biasa. Tentu, anak-anak mereka dididik dengan kurikulum Eropa. Efeknya apa? Banyak komunitas lokal yang tercabut dari akarnya, identitas mereka goyah. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Apa artinya menjadi bagian dari sebuah negara jika Anda tidak memiliki suara? Dari rasa frustrasi inilah akhirnya lahir gerakan untuk menuntut otonomi yang lebih besar. Mereka ingin pegang kendali. Tepat sekali.
Dan gerakan ini mencapai dua tonggak sejarah yang sangat penting. Yang pertama, itu di tahun 1979, lewat Home Rule Act. Ini ngasih Greenland pemerintahan lokal yang bisa ngurus hal-hal domestik. Seperti pendidikan dan kesehatan gitu ya? Betul. Pendidikan, kesehatan, layanan sosial, tapi urusan yang lebih berat seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan moneter itu masih dipegang penuh oleh Denmark. Lalu ada lompatan besar lagi di tahun 2009. Ya, ini dia momen yang mengubah segalanya. Self-Government Act tahun 2009, undang-undang ini secara eksplisit mengakui rakyat Greenland sebagai a people dalam terminologi hukum internasional. A people? Itu bukan sekedar kata kan? Bukan, itu punya bobot hukum yang besar. Artinya, mereka punya hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk kemungkinan untuk merdeka suatu saat nanti. Dan yang paling krusial, kontrol atas sumber daya alam yang ada di bawah tanah dan perairan Greenland diserahkan kepada pemerintah otonom Greenland. Tunggu. Jadi, sejak 2009, pemerintah Greenland yang berhak bilang iya atau tidak pada proyek tambang raksasa. Bukan Copenhagen. Itu kan mengubah total dinamika kekuasaan. Tepat sekali. Dan disitulah letak dilema besar Greenland saat ini. Di satu sisi, sumber daya alam itu adalah kunci untuk kemandirian ekonomi mereka. Mungkin untuk membiayai kemerdekaan penuh. Di sisi lain, untuk mengeksploitasinya, mereka butuh investasi dan teknologi dari luar. Dan investor yang paling berminat? Seringkali datang dari negara seperti Tiongkok, yang tentu saja membuat Amerika Serikat dan bahkan Denmark sendiri sangat was-was. Jadi, otonomi ini sekaligus menjadi kekuatan terbesar dan sumber kerentanan strategis mereka. Oke, jadi jelas Greenland tidak bisa dibeli dan punya otonomi yang kuat. Ini membuat obsesi Amerika Serikat terlihat semakin aneh. Kita akan masuk ke 3 lapis kepentingan Amerika ini. Lapis pertama, yang paling klasik, keamanan strategis. Betul, ini akarnya sudah sejak Perang Dunia II. AS sadar betul lokasi Greenland itu sangat vital. Dengan izin Denmark, mereka mulai membangun kehadiran militer di sana. Momen kuncinya adalah Defense Agreement of 1951. Perjanjian ini ngasih AS hak membangun pangkalan militer termasuk Thule Air Base. yang legendaris itu. Tepat, Thule Air Base. Michael Byers, dalam bukunya, menjelaskan pangkalan ini adalah bagian integral dari sistem peringatan dini AS terhadap serangan rudal balistik. Kenapa lokasinya sepenting itu? Karena lokasinya adalah jalur terpendek dari Eurasia ke Amerika Utara. Radar-radar raksasa di sana bisa mendeteksi ancaman jauh lebih cepat. Mantan Komandan NATO, James Stavridis, bahkan menyebutnya absolute linchpin, pasak utama pertahanan Amerika. Jadi ini bukan sekedar pangkalan jauh, ini komponen inti. Oke, pangkalan itu tetap relevan. Dan relevansinya pasti meningkat dengan mencairnya es di Arktik yang membuka arena baru. Ini membawa kita ke lapis kedua, kompetisi kekuatan besar. Benar sekali. Dulu ada istilah Arctic Exceptionalism. Maksudnya, Arktik itu dianggap kawasan damai, khusus untuk sains dan kerjasama, bebas dari geopolitik. Dan gagasan itu sekarang sudah usang ya. Sudah usang, mencairnya es telah mengubah Arktik dari laboratorium ilmiah menjadi arena perebutan pengaruh. Dan di arena ini, ada 2 pemain besar yang muncul. Pertama, Rusia. Mereka agresif membangun kembali pangkalan militer era Soviet di sepanjang pesisir Arktiknya. Bagi Moskow, Arktik itu halaman belakang strategis mereka. Dan yang kedua, Tiongkok. Permainan mereka lebih halus. Mereka kan nggak punya wilayah di Arktik, tapi tiba-tiba mendeklarasikan diri sebagai Near Arctic State, negara dekat Arktik. Gimana cara mereka masuk? Lewat sains, ekonomi, dan infrastruktur, orang yang merinci strategi mereka. Tiongkok membangun kapal pemecah es, mendanai ekspedisi ilmiah, dan yang terpenting, mereka menawarkan investasi besar untuk proyek-proyek infrastruktur di negara-negara Arktik, termasuk Greenland. Pelabuhan, bandara. Betul. Bagi AS, kehadiran Tiongkok ini, meskipun kelihatannya sipil, dilihat sebagai potensi celah keamanan. Laporan Departemen Pertahanan AS tahun 2019 secara eksplisit menyebut Arktik sebagai arena kompetisi strategis jangka panjang. Jadi, Greenland itu benteng terdepan. Ini membawa kita ke lapis ketiga, yaitu harta karun tadi, perang sumber daya. Dan ini bukan lagi soal minyak dan gas saja kan? Jauh lebih dari itu. Greenland diperkirakan menyimpan cadangan mineral strategis yang sangat besar,
terutama Rare Earth Elements atau REE. Unsur tanah jarang. Tepat, juga uranium, seng, biji besi. Ini bahan baku fundamental untuk semua teknologi modern, mulai dari baterai mobil listrik sampai sistem persenjataan canggih. Sekedar mengingatkan pendengar, rare earth elements ini bukan berarti barangnya benar-benar langka, kan? Tapi lebih ke proses ekstraksi dan pemurniannya yang sulit dan merusak lingkungan. Dan Tiongkok rela melakukannya, sementara negara barat cenderung menghindar. Begitu ya? Persis. Itulah mengapa dominasi mereka begitu kuat. Ini bukan soal geologi, tapi soal industri dan kemauan politik. Julie Michelle Klinger dalam bukunya menjelaskan bagaimana ketergantungan pada pasokan REE dari Tiongkok ini menciptakan kerentanan strategis yang serius bagi Barat. Maksudnya kalau Tiongkok stop ekspor bisa gawat ya? Bisa lumpuh. Industri teknologi tinggi bisa lumpuh. Nah, disinilah Greenland masuk sebagai salah satu alternatif paling menjanjikan untuk mengamankan rantai pasok mineral kritis di masa depan. Oke, jadi dengan semua latar belakang ini, kepentingan militer, kompetisi geopolitik, perebutan sumber daya, tiba-tiba muncul ide membeli Greenland. Gimana ceritanya dunia nggak geger? Reaksi dari Denmark dan Greenland sendiri pasti keras sekali. Keras itu kata yang halus. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen langsung bilang gagasan itu tidak masuk akal. Tapi ini lebih dari sekedar penolakan politik loh. Di Copenhagen, warga turun ke jalan, bawa spanduk, Greenland is not for sale. Ada perasaan terhina. Tentu saja. Pemerintah Greenland bahkan lebih tegas. Mereka bilang, kami terbuka untuk bisnis, tapi kami tidak untuk dijual. Ini pernyataan kedaulatan yang kuat. Dan Eropa juga tidak tinggal diam. Mereka langsung pasang badan untuk Denmark. Pasti, solidaritas Uni Eropa langsung muncul. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menegaskan bahwa integritas teritorial anggota adalah hal fundamental. Ini bukan lagi soal Denmark, ini soal prinsip Uni Eropa itu sendiri. Lalu situasinya memanas ketika isu ini dikaitkan dengan ancaman ekonomi, ancaman tarif perdagangan. Nah, itu memicu reaksi yang jauh lebih keras. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, memperingatkan ini bisa menciptakan spiral ke bawah dalam hubungan transatlantik. Tapi komentar paling tajam datang dari Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez. Dia bilang, tindakan AS ini adalah hadiah terbesar bagi Vladimir Putin. Kenapa disebut hadiah bagi Putin? Karena tidak ada yang lebih diinginkan Moskow selain melihat perpecahan di dalam NATO. Ketika AS, pemimpin aliansi, justru mengancam salah satu anggota pendirinya, itu merusak fondasi kepercayaan NATO. Iya. Itu menunjukkan pada dunia bahwa aliansi Barat itu rapuh, bisa retak dari dalam. Rusia tinggal duduk manis dan menonton. Media pemerintah mereka tentu saja memanfaatkan ini habis-habisan untuk mengejek kemunafikan Barat. Menarik. Sementara Rusia menyindir dan menikmati kekacauan, bagaimana dengan Tiongkok? Posisi mereka tampaknya jauh lebih terukur. Jauh lebih cerdas secara strategis. Beijing secara konsisten hanya mengatakan bahwa status Greenland harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB. Mereka nggak memihak, tapi justru memposisikan diri sebagai pembela aturan main global. Jadi pendekatan Tiongkok yang normatif ini sebenarnya cerdik. Mereka tidak perlu berbuat apa-apa. Cukup menonton aliansi Barat retak dari dalam sambil memposisikan diri sebagai pihak yang rasional. Pat, seperti yang dianalisis oleh South China Morning Post, ini bukan idealisme. Ini adalah kalkulasi strategis jangka panjang. Setiap kali Amerika Serikat bertindak secara unilateral, itu memperkuat narasi Tiongkok bahwa dunia butuh kepemimpinan alternatif yang lebih stabil. Insiden Greenland ini, bagi diplomasi Tiongkok, ya, sebuah hadiah gratis. Luar biasa kalau dipikir-pikir. Kita sudah menelusuri perjalanan Greenland dari tanah masyarakat Inuit menjadi koloni, lalu entitas otonom yang diakui dunia. Kita juga sudah membedah 3 lapis obsesi Amerika. Benteng Perang Dingin, arena kompetisi baru, dan tambang mineral masa depan. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Kesimpulannya, Greenland telah menjadi cermin yang merefleksikan tatanan dunia yang sedang bergeser. Isu ini menunjukkan bahwa di abad ke-21, kekuasaan itu bukan lagi sekedar tentang memiliki wilayah secara fisik. Tapi lebih soal akses dan pengaruh ya? Tepat. Akses, pengaruh, jaringan aliansi, dan yang terpenting, legitimasi di bawah hukum internasional. Kekuatan besar seperti Amerika Serikat kini diuji.
Apakah mereka akan bermain sesuai aturan yang mereka bantu ciptakan, atau kembali ke logika kekuatan mentah dari abad ke-19? Kontroversi ini membuktikan bahwa bahkan di antara sekutu terdekat sekalipun, ada batas-batas kedaulatan yang tidak bisa dilanggar. Sebuah pengingat bahwa dunia memang sudah berubah. Benar, dan ini memunculkan satu pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Saat es di Arktik mencair, bukan hanya jalur pelayaran baru dan cadangan mineral yang terungkap. Yang ikut terungkap adalah retakan-retakan dalam aliansi-aliansi lama, dan pertanyaan mendasar tentang apa arti kedaulatan di abad ke-21. Apa yang akan terjadi ketika nilai strategis suatu wilayah tiba-tiba terasa jauh lebih besar daripada hukum internasional yang dirancang untuk melindunginya?